time, we've no control. If the sky is Perkenalkan, nama saya Septi Rohani Sitorus dengan NIM 2236014. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu akuntansi untuk sisa bahan atau scrap. Definition: sisa bahan atau scrap material meliputi bahan yang tersisa dari proses produksi yang tidak bisa digunakan lagi untuk tujuan yang lainnya atau dapat dijual kepada pihak lain. Sisa bahan dapat berupa serbuk atau potongan sisa pemrosesan bahan, bahan cacat yang tidak bisa dipakai atau dikembalikan ke pemasok, dan suku cabang produk yang cacat akibat kesalahan karyawan atau mesin. Selanjutnya ada akuntansi untuk sisa bahan, penting karena dapat membantu perusahaan untuk yang pertama menentukan apakah penggunaan bahan kurang efisien, yang kedua mencari cara untuk mengurangi atau menghilangkan sisa bahan, dan yang terakhir menentukan perlakuan akuntansi terhadap sisa bahan. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi terhadap sisa bahan. Yang pertama, pencatatan awal. Saat terjadi sisa bahan dapat dilakukan dengan cara menelusuri jumlah sisa bahan secara berkala, menganalisis penyebab sisa bahan tersebut terjadi, apakah karena penggunaan bahan yang tidak efisien atau tidak. Selanjutnya, penilaian sisa bahan atau scrap material adalah bahan baku yang tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi dengan tujuan semula, tetapi dapat digunakan untuk tujuan lain atau dijual. Penjualan sisa bahan atau scrap material adalah perlakuan akuntansi yang dapat dilakukan untuk sisa bahan yang laku dijual. Berikut adalah beberapa perlakuan akuntansi terhadap penjualan sisa bahan. Dicatat sebagai pengurang biaya bahan baku pesanan dan dicatat sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Selanjutnya, perbedaan perlakuan akuntansi sisa bahan dengan produk sampingan. Produk sampingan, produk yang dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama, tetapi nilai atau kuantitasnya lebih rendah. Produk sampingan bisa diperoleh secara insidental dari pembuatan produk utama atau dibuat dari bahan limbah. Contoh produk sampingan adalah serbuk gergaji dari industri kayu dan bulu dari pengolahan unggas. Selanjutnya, sisa bahan. Sisa bahan bisa diolah menjadi produk sampingan, misalnya ampas sabun yang bisa dibuat zat pembersih alat dapur. Perbedaan perlakuan akuntansi sisa bahan dengan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Selanjutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama penentuan harga pokok produk, yang kedua ada pengendalian biaya, dan yang terakhir pengambilan keputusan khusus. Selanjutnya ada tujuan akuntansi biaya. Tujuan akuntansi biaya yang pertama penentuan harga pokok produk, yang kedua perencanaan biaya, yang ketiga pengendalian biaya, dan yang keempat dasar untuk pengambilan keputusan yang khusus. Selanjutnya, manfaat akuntansi biaya. Manfaat akuntansi biaya menurut Surjarweni 2015 nomor 3 menyebutkan manfaat akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan manajemen dalam mengelola perusahaan, yaitu untuk yang pertama penentuan harga pokok produk, yang kedua perencanaan biaya dan pengendalian biaya, yang ketiga pengambilan keputusan khusus. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus bungkil atau COPX sebagai produk sampingan merupakan sisa bahan baku kopra dari hasil proses produksi minyak kelapa yang masih bisa bermanfaat sebagai produk sampingan, yaitu makanan ternak. Ini dinilai sebagai potensi produk sampingan bagi perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan di luar usaha atau other income. Sebelum menghitung keuntungan yang dihasilkan dari penjualan bungkil atau COPX, perlu adanya perhitungan atas total biaya produksi yang dibebankan pada produk ini yang disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel total biaya perhitungan pada studi kasus tersebut. Selanjutnya, tabel di atas menyajikan data alokasi keseluruhan biaya produksi untuk bulan Oktober sampai Desember 2015 pada produk CNO sebesar 80.997.128.400 dan produk COPX sebesar 53.998.85.600. Berdasarkan perhitungan total biaya produksi tersebut, dapat dihitung keuntungan yang diperoleh PT MNS Unit Maleo untuk penjualan bungkil COPX selama 3 bulan.
Perhitungan keuntungan atas penjualan bungkil COPX berdasarkan data hasil produksi dan biaya produksi selama bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2015. Perhitungan keuntungan atas penjualan bungkil COPX bulan Oktober sampai Desember tahun 2015. Perhitungan penjualan COPX atau Copra Expeller produksi COPX 3 bulan dikali harga jual COPX dikali 7.619.86.000 kg dikali 8.000 kg sama dengan 60.952.688.000. Yang pertama, biaya COPX 3 bulan, yaitu ada biaya bahan baku 53.644.85.600. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja 180 juta. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya depresiasi mesin 36 juta, biaya listrik dan air 78 juta, biaya bahan bakar 42 juta, biaya angkut 18 juta. Total biaya produksi COPX selama 3 bulan yaitu 53.998.85.600. Selanjutnya kesimpulan dan saran dari studi kasus ini. Yang pertama, sisa bahan baku pada PT Multinabati Sulawesi terjadi akibat proses pengolahan bahan baku yang tidak habis menjadi produk utama minyak kelapa. Namun, sisa bahan ini berupa COPX Copra Expeller yang dijadikan produk sampingan berupa makanan ternak yang disebut bungkil. Yang kedua, sistem pencatatan yang diterapkan pada persediaan bahan baku yaitu sistem periodik di mana persediaan bahan baku dinilai berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan oleh bagian gudang. Yang ketiga, perlakuan akuntansi atas sisa bahan baku yang dijadikan produk sampingan yaitu sebagai pendapatan di luar usaha atau other income, bukan sebagai pengurang biaya bahan baku pada kegiatan produksi. Yang keempat, pendapatan atas penjualan COPX ini akan disajikan pada laporan laba rugi perusahaan sebagai pendapatan di luar usaha yang menambah pendapatan utama perusahaan. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yang pertama, perusahaan sebaiknya melakukan pencatatan jurnal atas pengakuan persediaan sisa bahan baku COPX sebagai produk sampingan dan melakukan pencatatan jurnal untuk mengakui penjualan atas produk sampingan sebagai pendapatan di luar usaha atau other income. Dan yang kedua, perusahaan sebaiknya menyajikan pendapatan atas produk sampingan tersebut ke dalam laporan laba rugi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu akuntansi untuk produk rusak atau spoilage. Akuntansi untuk produk rusak atau spoilage. Spoilage adalah istilah yang merujuk pada produk yang rusak atau tidak dapat diterima sehingga harus dibuang atau dijual dengan harga yang lebih rendah. Dalam proses produksi, spoilage dapat berupa kerusakan normal yang terjadi meskipun proses produksi telah berjalan secara efisien. Contohnya, kemeja yang cacat saat proses produksi. Selanjutnya, jenis-jenis spoilage. Ada 2 jenis spoilage, yaitu spoilage normal dan spoilage abnormal. Spoilage normal, kerusakan yang terjadi selama proses produksi meskipun prosesnya telah berjalan dengan efisien. Contohnya, kemeja yang cacat saat proses produksi. Spoilage normal diakui sebagai biaya produksi. Selanjutnya, spoilage abnormal, kerusakan yang melampaui batas normal sehingga kadarnya sangat tinggi. Spoilage abnormal tidak diakui sebagai biaya produksi. Spoilage abnormal dapat disebabkan oleh beberapa hal. Selanjutnya, akuntansi untuk produk rusak atau spoilage. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya spoilage, yaitu yang pertama, spoilage atau kerusakan produk dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya mikroorganisme, kondisi lingkungan, proses produksi, cara penanganan, kualitas bahan, dan operator. Di sini saya akan memberi contoh. Yang tabel ini adalah tabel mikroorganisme. Selanjutnya, perlakuan akuntansi spoilage. Perlakuan akuntansi terdapat 2, yaitu yang pertama ada spoilage normal dan perlakuan akuntansi spoilage abnormal. Perlakuan akuntansi terhadap spoilage normal adalah mengakui biaya spoilage normal sebagai bagian dari biaya produksi total. Spoilage normal atau kerusakan normal adalah kerusakan yang terjadi selama proses produksi. Meskipun proses produksi telah berlangsung secara efisien, contoh spoilage normal adalah kemeja yang cacat saat proses produksi. Selanjutnya, perlakuan akuntansi spoilage abnormal. Perlakuan akuntansi terhadap spoilage abnormal adalah menganggapnya sebagai biaya tidak terencana.
Pembusukan abnormal adalah biaya yang terkait dengan limbah berlebih atau barang yang tidak dapat digunakan yang melampaui tingkat pembusukan normal. Selanjutnya, pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi spoilage. Pencatatan akuntansi untuk spoilage atau produk rusak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab terjadinya produk rusak, apakah bersifat normal atau abnormal. Berikut adalah perlakuan akuntansi untuk produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual. Yang pertama, penghasilan lain-lain, pengurang biaya overhead pabrik, pengurang setiap elemen biaya produksi, pengurang biaya pokok produksi selesai. Pembusukan abnormal adalah pembusukan yang terjadi melebihi jumlah yang dianggap normal. Untuk menghitung jumlah pemborosan atau pembusukan normal, Anda dapat menggunakan rumus berikut. Jumlah total unit yang rusak dibagi dengan total unit yang diproduksi dikalikan dengan 100. Selanjutnya, pengendalian spoilage. Pentingnya pengendalian spoilage: yang pertama, minimalisasi kerugian finansial, yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi, yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, yang keempat, kepatuhan terhadap standar, yang kelima, pengurangan limbah. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan untuk produk rusak atau spoilage merupakan bagian penting dari sistem akuntansi perusahaan manufaktur. Dengan memahami konsep dan prinsip akuntansi spoilage, perusahaan dapat mengelola resiko kerugian akibat kerusakan produk secara efektif dan meningkatkan kinerja keuangan. Akuntansi untuk produk cacat berdasarkan biaya pesanan. Yang pertama ada pengertian, yaitu produk cacat merupakan unit produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan tidak dapat dijual sebagai produk jadi. Dalam sistem biaya pesanan, perlakuan terhadap produk cacat ini perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi. Selanjutnya ada penyebab terjadinya produk cacat. Penyebab terjadinya produk cacat terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesalahan desain produk. Kesalahan dalam perencanaan produk dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara produk dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, kualitas bahan baku yang buruk. Penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi standar kualitas dapat mengakibatkan produk menjadi cacat. Dan yang ketiga, proses produksi yang tidak efektif. Ketidaksesuaian dalam proses produksi, seperti pengaturan mesin yang tidak tepat atau kesalahan operator, dapat menyebabkan terjadinya cacat produk. Dan yang terakhir yaitu faktor manusia. Kesalahan manusia dalam proses produksi, seperti kesalahan dalam pengukuran atau perakitan, juga dapat menyebabkan produk cacat. Selanjutnya ada jenis-jenis produk cacat, terbagi menjadi 2, yaitu produk cacat normal dan produk cacat abnormal. Yang pertama, produk cacat normal. Penyebabnya yaitu terjadi karena faktor-faktor yang sulit dihindari dalam proses produksi. Perlakuannya yaitu biaya perbaikan atau penggantian produk cacat normal biasanya dimasukkan ke dalam biaya perhitungan overhead pabrik. Hal ini dikarenakan biaya tersebut dianggap sebagai biaya produksi yang normal dan tidak dapat dihindari. Dan yang kedua yaitu produk cacat abnormal. Penyebabnya yaitu terjadi karena kesalahan manusia atau faktor-faktor yang dapat dihindari. Perlakuannya, biaya perbaikan atau penggantian produk cacat abnormal biasanya dibebankan sebagai rugi laba. Hal ini dikarenakan biaya tersebut dianggap sebagai biaya yang tidak seharusnya terjadi dan merupakan kerugian bagi perusahaan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu produk cacat merupakan masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan manufaktur. Perlakuan akuntansi terhadap produk cacat sangat penting untuk menentukan harga pokok produksi yang akurat. Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian kualitas yang baik untuk meminimalkan terjadinya produk cacat dan meningkatkan efisiensi produk. Akuntansi untuk sisa bahan berdasarkan biaya proses, yaitu akuntansi untuk sisa bahan. Akuntansi yang berdasarkan biaya proses adalah pendekatan yang digunakan dalam akuntansi biaya untuk mengalokasikan biaya produksi ke dalam berbagai proses atau tahapan produksi, terutama ketika terdapat sisa bahan yang tidak terpakai dalam setiap proses. Yang pertama ada penentuan bahan yang digunakan di setiap proses. Setiap tahapan atau proses dalam produksi biasanya akan membutuhkan bahan baku tertentu. Bahan yang digunakan dalam setiap proses akan tercatat dalam buku besar sebagai biaya bahan langsung jika pada akhir proses terdapat sisa bahan atau residu
atau bahan yang tidak terpakai. Maka sisa tersebut akan dihitung dan dicatat dengan cermat. Yang kedua, penyisihan dan alokasi biaya sisa bahan. Sisa bahan yang ada di setiap tahap produksi harus diperhitungkan dalam perhitungan biaya beberapa langkah untuk mengelola dan mengalokasikan biaya sisa bahan, antara lain penilaian nilai sisa bahan. Menilai nilai sisa bahan yang ada di setiap proses produksi, misalnya jika ada bahan yang tidak terpakai dan masih bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, nilainya harus dihitung dan disesuaikan. Yang kedua, pengalokasian biaya ke proses. Pengalokasian biaya ke proses selanjutnya, jika bahan sisa masih bisa digunakan pada tahap berikutnya, maka biaya untuk bahan tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika bahan tersebut tidak bisa digunakan kembali, maka biaya sisa bahan akan dihitung sebagai pengurangan dari biaya produksi di tahap tersebut. Yang ketiga, pencatatan dalam sistem akuntansi. Dalam sistem akuntansi, sisa bahan ini akan dicatat sebagai pengurangan dari biaya bahan langsung. Untuk itu, diperlukan jurnal yang mencatat pemindahan biaya bahan yang tidak terpakai, sehingga akan muncul laporan yang akurat mengenai biaya total produksi. Selanjutnya ada sisa bahan dan biaya proses. Pada sistem biaya proses, biaya bahan yang digunakan pada setiap tahap proses akan dihitung secara rata-rata berdasarkan jumlah barang yang diproduksi. Jika ada bahan yang tidak terpakai pada tahap pertama, misalnya, maka bahan tersebut akan dimasukkan ke dalam perhitungan biaya untuk tahap kedua atau tahap selanjutnya. Kemudian ada metode perhitungan untuk sisa bahan. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk memperhitungkan sisa bahan dalam akuntansi biaya proses adalah metode FIFO atau first in first out, menyatakan bahwa bahan yang pertama kali masuk ke dalam proses adalah yang pertama kali digunakan. Sisa bahan dari setiap tahap akan dihitung berdasarkan urutan masuknya bahan. Yang kedua ada metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Semua biaya bahan yang ada dihitung rata-rata, sehingga pengalokasian biaya sisa bahan juga dilakukan dengan rata-rata. Kemudian ada contoh pencatatan, misalnya perusahaan memproduksi barang melalui 2 tahap proses. Pada tahap pertama, digunakan 100 kg bahan baku dengan biaya sekitar 1.000 per kilogram. Pada tahap kedua, hanya 90 kg bahan baku yang digunakan. Maka sisa 10 kg bahan baku pada tahap pertama dicatat sebagai sisa bahan yang dapat dipindahkan ke tahap kedua atau dihitung sebagai biaya sisa. Jurnal yang digunakan seperti berikut. Yang tahap pertama ada debit, bahan baku dalam kurung 100 kg dikali Rp1.000. Kemudian di kredit kas atau utang sebesar 100.000. Tahap kedua di debit, bahan baku 10 kg dikali 1.000 dan di kredit sisa bahan 10.000. Dengan cara ini, biaya bahan baku dihitung dan disesuaikan sesuai dengan penggunaan dan sisa bahan yang ada di setiap proses produksi. Jadi, kesimpulannya, sisa bahan dalam sistem biaya proses harus dicatat dengan cermat, karena akan mempengaruhi perhitungan biaya total produksi. Biaya bahan yang tidak terpakai harus dialokasikan dengan benar dan disesuaikan dengan penggunaan bahan pada tahap-tahap produksi berikutnya. Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa biaya produksi dapat dihitung dengan akurat yang pada gilirannya membantu perusahaan dalam membuat keputusan manajerial yang lebih tepat. Saya ingin menjelaskan materi akuntansi untuk produk hilang berdasarkan biaya proses. Pengertian akuntansi biaya proses adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pada perusahaan yang memproduksi produk yang serupa dalam jumlah besar dan terus-menerus. Dalam sistem ini, biaya produksi dialokasikan ke unit produk berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Adapun pengertian produk hilang dalam konteks akuntansi biaya proses merujuk pada unit produk yang tidak dapat diselesaikan atau hilang selama proses produksi. Kehilangan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kerusakan mesin, kesalahan operasional, atau kualitas bahan baku yang buruk. Ada 2 jenis produk hilang. Yang pertama ada
Produk hilang pada awal proses seperti unit produk yang hilang belum menyerap pada biaya produksi. Yang kedua, tidak diperhitungkan dalam perhitungan ekuivalen. Yang ketiga, tidak dibebani harga pokok. Yang kedua, produk hilang pada akhir proses. Seperti unit produk yang hilang dianggap telah menyerap sebagian atau seluruh biaya produksi. Yang kedua, diperhitungkan dalam perhitungan ekuivalen. Yang ketiga, dibebani harga pokok dan biaya tersebut dialokasikan kepada produk selesai. Harga pokok produk hilang yang terjadi pada akhir proses akan dialokasikan kepada produk yang selesai. Cara mengalokasikannya tergantung pada metode penentuan harga pokok yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang adalah harga pokok produk hilang dihitung berdasarkan rata-rata biaya per unit produk yang diproduksi pada periode tertentu. Yang kedua ada metode FIFO. Metode FIFO adalah harga pokok produk hilang dihitung berdasarkan biaya produksi unit terlebih dahulu. Tujuannya yang pertama ada akurasi laporan keuangan. Dengan memperhitungkan produk hilang, laporan keuangan perusahaan akan lebih akurat karena mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Yang kedua ada analisis efisiensi. Informasi mengenai produk hilang dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi proses produksi dan mengidentifikasi penyebab kehilangan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Data mengenai produk hilang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti perbaikan proses produksi atau penentuan harga jual produk. Kesimpulannya yaitu adalah akuntansi biaya proses untuk produk hilang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang biaya produksi dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perlakuan terhadap produk hilang sangat bergantung pada kapan produk tersebut hilang dalam proses produksi dan metode penentuan harga pokok yang digunakan. Aku akan melanjutkan materi akuntansi produk rusak berdasarkan biaya proses. Di sini terdapat pengertiannya, yaitu produk rusak dalam biaya proses adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan telah ditetapkan dan tidak dapat diperbaiki atau dijual sebagai produk jadi. Dalam sistem biaya proses, produk rusak merupakan suatu hal yang umum terjadi dan perlu diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produksi. Terdapat dua kategori. Yang pertama, produk rusak normal. Kerusakan yang terjadi sebagai bagian normal dalam proses produksi, biaya produk rusak normal dibebankan sebagai biaya produksi. Dan yang kedua, produk normal, yaitu kerusakan yang terjadi di luar dari proses produksi normal. Biaya produk rusak abnormal dibebankan sebagai biaya operasional. Selanjutnya ada tujuan. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menghitung harga pokok produksi yang akurat. Dengan memperhitungkan biaya produk rusak, perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi yang lebih realistik. Yang kedua, menganalisis efisiensi produksi. Data mengenai produk rusak dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, membuat keputusan manajemen. Informasi mengenai produk rusak dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait dengan perbaikan proses produksi, pemilihan bahan baku, dan desain produk. Selanjutnya terdapat 3 faktor. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam mengenai produk rusak. Yang kedua, besar kecilnya biaya. Jika biaya produk rusak relatif kecil, mungkin dapat diabaikan. Dan yang ketiga, sifat kerusakan. Kerusakan yang bersifat sementara mungkin dapat diperbaiki. Selanjutnya ada alasan. Terdapat 3 alasan. Yang pertama, kesalahan operator, kerusakan mesin, atau penggunaan bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi. Yang kedua, bahan baku yang tidak berkualitas. Kualitas bahan baku yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan produk akhir menjadi rusak. Dan yang ketiga, desain produk yang kurang sempurna. Cacat desain produk dapat menyebabkan kualitas dalam proses produksi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya produk rusak. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam akuntansi biaya proses, pencatatan dan pengalokasian biaya produk rusak sangat penting untuk mengendalikan biaya produksi, meningkatkan profitabilitas dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan memahami jenis produk rusak, metode perhitungan yang tepat, dan jurnal pencatatan yang sesuai, perusahaan dapat mengelola informasi yang akurat mengenai biaya produksi dan mengelola proses
produksi secara efektif. Hai, aku ingin melanjutkan materi akuntansi produk cacat berdasarkan biaya proses. Di sini ada pengertiannya. Produk cacat dalam biaya proses adalah unit-unit produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, namun masih dapat diperbaiki untuk dijadikan produk yang layak jual. Berbeda dengan produk rusak yang sudah tidak bisa diperbaiki, produk cacat masih memiliki potensi untuk diselamatkan. Selanjutnya ada kategori. Terdapat dua kategori. Yang pertama, produk cacat normal, yaitu biaya perbaikan dibebankan ke biaya produksi, meningkatkan total biaya. Dan ini dianggap sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. Produk cacat tidak normal, yaitu biaya perbaikan diakui sebagai kerugian terpisah dan tidak boleh dibebankan ke produk lain. Selanjutnya ada tujuan. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menghitung harga pokok produksi yang akurat. Dengan memperhitungkan biaya perbaikan produk cacat, perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi yang lebih realistik. Yang kedua, menganalisis produksi. Data mengenai produk cacat dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses produksi dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, mengambil keputusan manajemen. Informasi mengenai produk cacat dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait dengan perbaikan proses produksi, pemilihan bahan baku, dan standar kualitas. Selanjutnya ada faktor. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam menangani produk cacat. Yang kedua, besar kecilnya biaya perbaikan. Jika perbaikan relatif kecil, mungkin dapat diabaikan. Dan yang ketiga, frekuensi terjadinya produk cacat. Jika produk cacat sering terjadi, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan proses produksi. Selanjutnya ada alasan. Yang pertama, kesalahan dalam proses produksi. Sama seperti produk rusak, kesalahan operator, kerusakan mesin, atau penggunaan bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi dapat menyebabkan produk menjadi cacat. Yang kedua, standar kualitas yang ketat. Perusahaan dengan standar kualitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat produk cacat yang lebih tinggi karena toleransi terhadap ketidaksempurnaan sangatlah rendah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Akuntansi produk cacat merupakan bagian penting dalam sistem biaya proses. Dengan memahami konsep perlakuan akuntansi yang tepat, perusahaan dapat mengelola produk cacat secara efektif dan meningkatkan kualitas produk.